Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Khotbah Kristen hari ini judulnya adalah Kristus Mengubah Kehidupan. Khotbah Paskah 17 April 2022. Sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebangkitan-Mu bagi kami. Kebangkitan-Mu sungguh mengubah kehidupan kami. Kebangkitan-Mu menandakan bahwa Engkau berkuasa atas alam maut. Kami bangga memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Karena itu kami rindu setiap saat kami memperingati kebangkitan-Mu menjadi kemenangan atas alam maut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 16. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Peristiwa tadi terjadi pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus membuktikan Dia Tuhan yang berkuasa atas maut. Kristus yang bangkit itu juga sanggup mengubah dan memperbarui hidup kita. Apa saja dampak kebangkitan Yesus bagi kita orang-orang percaya, bagi hidupku dan bagi hidupmu? Yang pertama, kita melihat dalam ayat 13 dan ayat 33. Kristus itu mengubah arah kehidupan seseorang. Emmaus adalah kota yang terletak sekitar 7 mil sebelah barat Yerusalem. Dan sore itu ada dua murid yang sedang berjalan ke arah matahari tenggelam, atau yang kita biasa kenal dengan sunset. Ketika Yesus berjalan bersama murid-muridnya ini, ternyata mereka tidak mengenal Yesus. Mereka bingung dan kecewa karena Yesus telah mati, sehingga harapan mereka pudar seperti matahari yang sedang tenggelam. Seharusnya secara rohani sebagai orang-orang Kristen, kita ini sedang berjalan ke arah matahari terbit atau sunrise. Seperti dalam Bilangan pasal 21 ayat 11 katakan, bangsa Israel berjalan di padang gurun toward the sunrise dalam King James Version, ke arah matahari terbit. Orang-orang yang tidak kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau yang kehilangan harapan, justru berjalan ke arah yang salah. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, maka arah hidup akan berubah seperti dua murid ini yang kembali ke Yerusalem. Di tengah tantangan kita harus yakin akan rancangan Allah itu mendatangkan masa depan yang cerah. Seperti dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa Tuhan merancangkan bagi kita rancangan yang penuh dengan hari depan, yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan.
orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, maka hidupnya akan berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah cara berpikirnya, karakternya, cara berbicara, cara bertingkah lakunya, maka akan berubah. Seperti orang-orang yang menemukan air di padang gurun, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kehausan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, maka sesuatu terjadi. Perubahan itu terjadi. Dan perubahan itu tidak hanya dialami bagi dirinya sendiri, tapi perubahan itu pun dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Coba perhatikan diri kita, apakah saya dan saudara termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh berubah arah hidup kita karena kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Amin. Seperti halnya seorang Nick Vujicic dari Australia yang lahir tanpa lengan dan kaki. Kini Nick menjadi seorang penginjil, motivator ternama yang diundang keliling dunia. Dia hidup dalam kelimpahan berkat, bahkan dianugerahi Tuhan seorang istri dan beberapa orang anak. Dalam sebuah artikel saya membaca, ketika Nick belum berjumpa dengan kuasa daripada Tuhan, Nick sempat ingin mengakhiri dirinya karena dia merasa bahwa dia sudah membuat repot kedua orang tuanya. Namun ketika dia berjumpa dengan kuasa Tuhan, arah hidupnya berubah. Haleluya. Yang kedua, Kristus memberi makna kehidupan. Ayat 19 sampai dengan ayat 21 bagian A. Kedua murid itu menyatakan kekecewaan mereka karena Yesus Kristus yang mereka harapkan menjadi pembebas kaum Israel mati. Mereka mencari-cari jawaban atas pertanyaan kehidupan dan belum menemukan jawaban. Tentu ini sesuatu hal yang sangat wajar dialami oleh murid-muridnya, karena mereka berharap, mereka punya ekspektasi yang tinggi bahwa Yesus itu akan menjadi raja atas mereka secara fisik. Namun ketika mereka mengetahui bahwa Yesus guru mereka itu mati, maka kehilanganlah harapan dalam hidup mereka. Kehilangan seorang figur pemimpin. Hanya Kristuslah yang mampu, yang bisa memberi makna hidup yang sejati itu. Seperti ketika Yesus menjelaskan makna hidup kepada kedua murid itu, sehingga akhirnya pikiran mereka yang gelap menjadi terang dan tercerahkan. Saudaraku, dengar baik-baik. Ketika kita memberi hidup kita untuk diubahkan oleh Tuhan, maka Tuhan bisa menerangi kegelapan pikiran kita, kegelapan dalam hati kita. Mungkin kita saat ini sedang menghadapi masa-masa seperti murid-murid ini. Sementara mereka berjalan, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan dengan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Cukupkah kita mengaku bahwa kita sebagai orang Kristen, lalu kita tidak menyadari bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita, berjalan dengan kita? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Yohanes pasal 13 ayat 7 katakan. Dalam kesulitan kita pun perlu belajar makna kehidupan yang lebih dalam lagi, bahwa kesulitan adalah cara Allah untuk memproses kita, sehingga kita lebih dapat mengandalkan Allah dan karakter kita dibentuk makin serupa seperti Kristus. Kadangkala Tuhan memakai masalah, pergumulan, bahkan sakit penyakit dalam hidup kita untuk melatih kepercayaan kita kepada Dia. Apakah cukup kita mendengar apa kata orang saja tentang Tuhan? Seperti Ayub katakan, dahulu aku cuma mendengar apa kata orang,
namun sekarang aku bisa mengalaminya Tuhan sendiri. Saya berdoa setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman hidup dipimpin oleh Tuhan bersama-sama dengan Dia. Dan yang ketiga, Kristus menawarkan pilihan dalam kehidupan kita. Lukas pasal 24 ayat 28 sampai dengan 29. Wahyu pasal 3 ayat 20 katakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Tuhan Yesus sementara berdiri di depan pintu hati kita untuk masuk ke dalam hati kita, untuk memimpin menjadi raja atas hidupku dan hidupmu. Tuhan menaruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden dan melarang Adam dan Hawa memakan buahnya. Kejadian pasal 2 ayat 17. Ini menunjukkan ketaatan manusia itu adalah pilihan dari kehendak bebasnya. Ketaatan harus didasari kasih dan kerelaan hati. Tanpa sebuah kasih, tanpa sebuah kerelaan hati, maka akan semakin sulit untuk kita bisa taat kepada Allah. Kehendak Allah ada yang bersifat mutlak karena hanya melibatkan kedaulatan Allah. Tapi kehendak Allah ada juga yang bersifat relatif karena melibatkan kehendak bebas daripada manusia itu sendiri, atau yang kita kenal dengan free will. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18, kita melihat bahwa Tuhan ingin kita ini memiliki hidup kekal dengan percaya hanya kepada Dia. Tapi jika kita menolak Kristus, kita akan mendapatkan ganjaran, dihukum selama-lamanya. Demikian juga dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Kita diperhadapkan dengan pilihan kehidupan, bukan kematian. Berkat, bukan kutuk. Pilihan itu ada di tangan kita. Tentu kita sudah menjadi orang-orang percaya yang cukup lama. Tapi setiap kali kita ditawarkan dengan godaan-godaan dari dunia ini, seringkali kita jatuh dan jatuh. Seringkali kita lebih memilih keinginan daging daripada keinginan roh. Dan akhirnya hati Tuhan begitu kecewa. Dan tanpa kita sadari kita sudah menyalibkan Kristus Yesus untuk kali yang kedua. Karena kita lebih memilih keinginan daging itu sendiri. Dalam bagian yang keempat dikatakan Kristus hadir dalam kehidupan kita. Ayat 30 sampai dengan 31 bagian A, ketika Kristus ada di rumah mereka, Dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lalu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Akhirnya mereka baru menyadari bahwa selama ini yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Yesus sendiri. Jangan sampai selama ini pengiringan kita kepada Tuhan, kita cukup hanya menjadi orang Kristen dengan modal KTP. Tapi kita tidak pernah mengalami perjumpaan, bahkan pertobatan sejati bersama-sama dengan kuasa daripada Tuhan sendiri. Kita bisa mengalami kehadiran Tuhan bukan hanya di meja sakramen perjamuan kudus ketika kita ada di gereja, tapi juga di meja makan biasa di rumah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari. Mujizat pertama itu yang Yesus perbuat yaitu mengubah air biasa menjadi air anggur. Tidak dilakukannya di dalam sebuah gedung gereja, tapi pada sebuah pesta di sebuah rumah. Kalau saya bisa katakan bahwa mujizat pertama itu terjadi di tengah-tengah keluarga dalam sebuah pesta pernikahan di Kana. Artinya di tengah-tengah keluarga Tuhan hadir menyatakan kuasanya
bukan hanya terjadi pada zaman perjanjian baru, tapi pada zaman saat ini pun Yesus mau hadir. Karena itu undang Yesus masuk dalam keluarga kita. Undang Yesus bukan sebagai tamu, tapi menjadi pemilik atas keluarga kita. Pemilik atas pekerjaan kita, atas usaha kita, bahkan juga menjadi pemilik atas pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja. Kita ini adalah pengelolanya. Kita ini adalah pekerja-pekerja kebun anggur itu. Kesadaran akan kehadiran Tuhan itu membuat hati kita tetap on fire. Dalam ayat 32 katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Hendaknya kehadiran Tuhan itu membuat kita menyala-nyala on fire untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan semua terjadi karena Tuhan yang sudah mengubah hidup kita menjadi baru. Saya berdoa lewat Paskah tahun ini, kita kembali dicas, kita kembali diingatkan untuk kita on fire, bangkit. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tidur terlalu lama rohmu, tapi bangunlah kembali. Ingatlah, perjalanan kita masih cukup panjang untuk kita bergerak, untuk kita terus melayani Tuhan. Karena waktu kita di tengah-tengah dunia ini sangat singkat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Biarlah Paskah tahun ini membuat kita kembali on fire buat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat Paskah di tahun 2022 ini. Kami percaya kebangkitan Tuhan mengubah hidup kami. Kami yang tadinya menjadi hamba dosa, sekarang kami menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan, ubah terus hidup kami Bapa dari hari ke hari. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya Yesus Kristus putranya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang terikat terhadap dosa dilepaskan oleh kuasa Yesus Kristus. Amin.